Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Dimanapun saat ini Amang dan Inang berada dan apapun aktivitas yang sedang kita kerjakan, pagi ini marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penyemangat bagi kita untuk menjalani satu hari ini, agar satu hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan kita bisa melewatinya dalam kesukacitaan yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 10 Mei 2024, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanach HKBP, renungan harian kita diambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-44. Tertulis demikian. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Rencananya kekal selamanya. Bapa dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai Raja Nebukadnezar terbiasa melihat banyak patung. Apalagi Babel dikenal dengan negeri yang dipenuhi para seniman. Tapi satu kali sang raja heran karena dia bermimpi melihat patung yang amat besar. Selain bentuknya besar, patung itu terbuat dari logam dan tanah liat. Perbedaan bahan patung itu sangat aneh. Dalam mimpinya, Nebukadnezar melihat sebuah batu terungkit dan menimpa tepat pada kaki patung yang terbuat dari besi dan tanah liat, hingga kaki itu remuk. Bagian kaki yang sudah remuk memudahkan bagian lainnya turut remuk. Remukannya seperti sekam, dan saat terbawa angin secara otomatis berkas-berkasnya pun tidak ada. Hal aneh lagi adalah batu yang menimpa patung itu berubah menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Apakah makna di balik keanehan itu? Jemaat Tuhan yang baik, pada zaman Perjanjian Lama, mimpi bukan hanya sekedar bunga-bunga tidur. Mimpi selalu diartikan sebagai media untuk menyampaikan suatu pesan yang akan terjadi. Itu sebabnya jika ada mimpi yang mengherankan, seperti yang dialami Raja Nebukadnezar, sang raja berusaha mencari tahu apa arti dari mimpinya. Tentu saja sebagai raja dia sangat selektif terhadap orang yang akan mengartikan mimpi tersebut. Saat itulah Daniel yang memiliki kemampuan, talenta yang dari Tuhan untuk mengartikan mimpi sang raja. Dalam kesempatan itu, Daniel menjelaskan apa arti mimpi yang sedang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dengan tuntunan Tuhan dan terbuka, Daniel menerangkan dengan baik setiap sisi dari mimpi tersebut, dan raja pun mendengarnya dengan baik. Dalam penjelasannya, Daniel menyebut Nebukadnezar adalah raja di atas segala-galanya berasal dari Allah. Tapi akan muncul kerajaan Media dan Persia, juga kerajaan keempat yaitu Yunani. Namun semua kerajaan itu akan runtuh. Pada masa itulah Allah akan mendirikan kerajaannya yang akan binasa selamanya. Pesan yang disampaikan Daniel kepada Nebukadnezar sangat jelas, yaitu sekuat dan sehebat apapun sebuah kerajaan, pada akhirnya akan runtuh juga. Juga bagi kita, di dunia ini, apapun semua bisa terjadi. Tidak ada yang kekal di atas bumi ini. Kehormatan, kekayaan, kekuatan, dan lain sebagainya yang mungkin kita anggap boleh menjamin hidup kita penuh dengan sukacita tanpa ada masalah, semuanya akan berlalu. Yang kekal adalah yang dari Tuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel kepada sang raja,
bahwa hanya ada satu kerajaan yang tidak akan runtuh. Ianya bukanlah seperti kerajaan dunia yang pernah dan sedang ada di dunia ini. Kerajaan Allah yang adalah jika manusia menjadikan Allah dalam Yesus Kristus memimpin kehidupannya setiap saat. Jika secara tidak langsung Daniel menyampaikan pesan kepada Nebukadnezar untuk hidup dalam kerajaan Allah, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, maukah kita hidup dalam kerajaannya? Hidup seperti yang sudah dipesankan, diajarkan, dan diteladankan Tuhan Yesus kepada kita. Hidup dalam kepercayaan bahwa dalam Yesus semua akan menjadi baik dan lebih baik. Jika kita yakin dan percaya kepadanya, akankah kita bersedia di kehidupan kita berjalan dalam rencana dan rancangannya? So, pastikan kita mengimani bahwa rencana dan rancangan Tuhan kekal dan memberikan sukacita dalam kehidupan kita untuk selamanya. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita